bulan ini kita berbicara tentang power. Ya, jadi power ini supaya saudara dan saya lebih mengerti lagi apa sih yang dinamakan power itu dan authority. Saya beri judulnya, You Have Power and Authority. You have power and authority. Oke, good. Mana buktinya? Kita baca saudara ya. Di Lukas 9 ayat 1 dan 2 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit, dan ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Now Jesus called together the 12 disciples and gave them the right to exercise power and authority over all the demons and to heal the disease. Then he sent them out on a brief journey to preach the kingdom of God and to perform healing. Amin. Saudara, firman ini bukan buat siapa-siapa loh, buat saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan. Berarti Tuhan memberikan saudara dan saya kuasa dan otoriti. Amin. Untuk apa? Di sini sudah dijelaskan sekali. Lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk apa? Menguasai setan. Setan-setan, tidak satu ya, setan-setan. Dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit, tidak satu penyakit, penyakit-penyakit. Dan dia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah. Berarti saudara dan saya diberi kuasa dan otoritas, authority daripada Allah untuk apa? Menguasai setan-setan, berdoa untuk sakit segala macam penyakit, oke? Dan memberitakan kabar sukacita. Nah, kalau saudara dan saya memiliki kuasa ini bukan untuk dipamerke, bukan untuk dibanding-bandingke, ya toh? Tapi untuk apa? Dikerjakan karya ini. Untuk apa? Untuk menguasai setan-setan, menyembuhkan sakit penyakit, lalu mengabarkan firman. Amin. Nah, kuasa di sini atau tenaga di dalam bahasa Indonesianya, kita bahasa Inggrisnya power, itu di sana Indonesianya tenaga dan kuasa. Bahasa Inggrisnya power and authority. Jadi kita agak saru itu di tenaga dan kuasa. Lebih bagus di power and authority, lebih jelas. Oke? Nah, power and authority ini, power dalam bahasa aslinya itu dunamis. Saya pernah sampaikan. Dunamis artinya dari kata dynamite. Dynamite. Ya, bahasa Inggrisnya dynamite, Jawanya bilang dinamit. Ya lah. Itu kuasa dari kata itu, saudara. Artinya kuasa untuk melakukan. Jadi kuasa yang saudara dan saya terima itu kuasanya itu kayak dinamit. Besar. Gimana? Kuwede, gitu ya. Tadi pagi juga Pak Wai bilang kalau bahasa Jawa itu ditambah semuanya. Gitu. Jadi maksudnya gude gitu ya. Puol, tambah puol lagi ya. Nah, jadi kuasanya ini seperti yang meledak, seperti dinamit kuasanya. Jadi enggak kuasaan yang abal-abal, saudara. Tapi ini kuasanya yang luar biasa. Lalu authority dari bahasa aslinya exousia, artinya the right to use the power. Jadi authority, saudara dan saya diberi otoritas itu untuk menggunakan apa? Kuasa itu. Jadi saudara dan saya itu memiliki kuasa dan otoritas. Ya, jadi saudara tidak boleh lagi berpikir, aku kan bukan full time. Harus dihapus itu, kata-kata aku bukan full time.
Semua orang ini umat pilihan Tuhan. Amin. Kan dikatakan itu semuanya. Saudara murid Yesus enggak? Yes. Berarti saudara murid Yesus, saudara sudah diberikan kuasa dan otoritas tadi. Jadi kalau saudara sudah di dalam pikiran, oh iya aku ini murid Yesus, aku ada kuasa. Katakan sekarang di dalam dirimu, aku punya kuasa dan otoritas. Ayo saudara, ini benar-benar dijalankan. Kuasa yang saudara miliki dan otoritas yang saudara miliki, untuk apa tadi tugasnya? Setan-setan menyembuhkan penyakit-penyakit dan memberitakan firman. Siapkah ayu? Are you ready? Yes? Nah next, di dalam Efesus 1 ayat 19 dan 20, itu disebutkan kuasa yang tadi saudara terima, itu kuasanya kayak apa? Di sini dikatakan, betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di sorga. In English, and so that you will begin to know what the immeasurable and unlimited and surprising greatness of his active spiritual power is in us who believe. There are in accordance with the working of his mighty strength, which he produced in Christ when he raised him from the dead and seated him at his own right hand in the heavenly places. Jadi kuasa, kayak apa sih kuasa yang dikatakan dynamit tadi? Kuasa itu ternyata kuasa untuk membangkitkan Kristus dari antara orang mati. Kuasa membangkitkan Kristus dari antara orang mati, itu yang diberikan buat saudara dan saya. Wow, jadi kuasanya ini enggak sembarangan saudara. Makanya kalau ada anak Tuhan yang letoy-letoy, maksudnya gini saudara, aduh kayak apa ya, kayak gitu-gitu. Aduh greget saya jadinya. You know you have the power and authority. Gimana saudara bisa menggunakan kuasa itu dan otoritas yang saudara miliki untuk mengusir segala setan, untuk apa lagi? Menyembuhkan sakit penyakit, untuk menyampaikan kabar sukacita. How come? Kalau saudara nggak excited saat ini, ya kuasanya kayak apa? Kuasanya yang membangkitkan Kristus dari kematian. Wow, nggak main-main loh. Kuasa yang saudara dan saya terima itu kuasa yang membangkitkan orang mati. Bahkan Tuhan bilang gini, engkau akan melakukan perkara-perkara yang lebih besar yang pernah aku lakukan di muka bumi. Wow, jadi ini enggak ngomong tok saudara. Ini benar-benar saudara dan saya memiliki kuasa dan otoritas. Ingat ya, kuasa dan otoritas untuk apa? Untuk menghancurkan musuhmu, menguasai setan-setan, menyembuhkan sakit penyakit, dan mengabarkan kabar sukacita. Itu kuasanya untuk itu saudara. Bukan untuk kesombongan atau siapapun. Nah, sekarang otoritasnya berbentuk bagaimana? Yohanes 5 ayat 30 dikatakan gini, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. I can do nothing on my own initiative or authority. Just as I hear, I judge, and my judgment is just fair, righteous, unbiased, because I do not seek my own will, but only the will of Him who sent me. Jadi otoritas yang saudara dan saya terima, otoritasnya itu bukan dari otoritas pribadi kita. Sukanya kita, sak maunya kita. No, tapi otoritasnya itu benar-benar kehendak Tuhan. Tadi kehendak Tuhan apa? Saudara dikasih kuasa untuk apa? Menguasai musuh. Atau apapun, menyembuhkan sakit penyakit. Lalu apa lagi? Mengabarkan kabar sukacita. Itu kehendaknya. Maunya Tuhan itu. Tapi kita enggak.
Kita nggak mau itu, malah kita ini merasa mengintimidasikan diri. Apalagi mengasihani diri, self pity, too much. Sehingga orang itu mau dikasihani. Aku mau dikasihani, aku mau tidak salah saudara minta doa. Tetapi saudara sendiri, you have the power and authority. Amin. Jadi kalau saudara mengerti hal ini, saudara nggak akan gampang terintimidasi. Amin. Nah, di sini dikatakan gini lagi. Life no authority, power is nothing. Kalau hidup kita tidak ada otoritas yang dari Tuhan, kuasa itu nggak ada artinya. Ya, banyak orang yang mengadakan kesembuhan, memang sembuh loh saudara. Tetapi otoritas siapa yang dipakai dia? Ya, otoritasnya siapa? Bisa otoritas orang lain? Memang bisa. Si jahat bisa membuat kesembuhan, si jahat bisa membuat miracles juga. Tetapi otoritasnya siapa yang digunakan? Nah, jadi kita mau menggunakan kuasa dan otoritas yang benar-benar dari pemiliknya sendiri, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Lewat rohnya, amin. Nah, Matius 7 ayat 22-23 dikatakan gini, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Aneh kan saudara? Ini orang mengatakan, aku sudah menyembuhkan pakai namamu. Banyak saudara, orang yang menggunakan pakai nama Yesus banyak. Tapi otoritasnya itu maunya sakarapnya dewek saudara. Maunya ini loh aku, terus Tuhan lihat ton, aku toh yang menyembuhkan. Padahal kuasa dan otoritas yang saudara miliki untuk apa? Untuk menginjak segala kuasa iblis, memberitakan firman, bahkan menyembuhkan segala sakit penyakit. Bukan untuk kesombongan diri, bukan untuk dirinya, tidak ada mengambil kredit sama sekali. Kalau saudara menggunakan kuasa dan otoritas, itu tidak ada lagi kekuatan yang ada dari diri kita. Yesus ini yang berkata, aku sendiri minta Bapa sendiri. Apa sih Tuhan yang maumu? Apa sih Bapak yang kau mau? Dia enggak melakukan, aku enggak mau atau aku melakukan ini ya. Bertentangan gitu sama Bapaknya, enggak. Jadilah seperti kehendakmu. Amin. Nah, ada 3 langkah yang harus saudara dan saya lakukan untuk bisa mempraktekkan kuasa dan otoritas yang ada di dalam dirimu. Amin. Efesus 6 ayat 10-11 dikatakan gini, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. The armor of God, in conclusion, be strong in the Lord. Draw your strength from Him and be empowered through your union with Him. And in the power of His boundless might, put on the full armor of God. For His precepts are like the splendid armor of a heavily armed soldier, so that you may be able to successfully stand up against all the schemes and the strategies and the deceits of the evil. Jadi untuk kita kuat di dalam kuasa yang saudara dan saya miliki dari Tuhan, saudara harus senantiasa disuruh apa? Kenakan seluruh armor ini of God. Seluruh perlengkapan senjata Allah. Apa itu perlengkapan senjata Allah? Seperti ini. Kita harus siap sedia berperang. Musuhmu bukan darah dan daging. Tapi musuhmu adalah penguasa,
penghulu, pemerintah, dan roh jahat di udara. Itu musuh kita. Oleh karena itu, gunakanlah senantiasa helmet. Gunakan senantiasa perisai iman, ketopong keselamatan, perisai iman, pedang roh, kasut yang rela memberitakan firman, ikat pinggang kebenaran, baju zirah keadilan. Ini harus kita gunakan setiap hari, setiap saat. Tidak boleh dilepas. Kalau saudara masuk di army, saudara nggak boleh lepas baju arminya, bukan? Oh, aku mau pakai kaos, ini lagi summer. Nggak bisa, saudara. Saudara pakai seragam, bahkan tidur itu pakai seragam juga. Sehingga itu sepatu tinggal masukin blus-blek, langsung berangkat, saudara. Kalau dipanggil alarm bunyi, gitu kan, langsung harus saudara siap. Standby 24 hours, 24/7. Jadi kita harus standby. Benar, kata standby ini saya suka. Baju ini harus kita kenakan setiap hari. Standby. Bukan stand by me ya. Baju ini mengingatkan apa? Untuk perang saudara. Ya, sehingga saudara dan saya tidak akan gampang terintimidasi oleh kuasa iblis. Musuh kita itu iblis, saudara. Musuh kita itu penyakit-penyakit itu. Musuh kita ini orang-orang yang tidak mau terima Yesus. Itu kita harus sampaikan kabar sukacita itu. Sehingga apa? Sehingga mereka mengerti akan kebenaran ini. Ya, supaya mereka tahu bahwa keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Itu harus kita sampaikan, saudara. Sehingga orang mau berubah, orang mau bertobat, orang mau menerima Yesus, itu jangan menjadi beban buat kita. Oh, kalau mereka menolak bagaimana? Enggak perlu, saudara. Itu bukan bagian saudara. Yang bagian saudara menyampaikan. Amin. Saudara menyampaikan, saudara berdoa buat orang sakit, saudara apalagi mengusir segala kekuasaan kegelapan, dan itu kuasa itu akan terjadi di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Benih yang saudara dan saya taburkan tidak akan pernah sia-sia. Amin. Yang kedua adalah selain baju perlengkapan ini, Efesus 3 ayat 17 dikatakan gini, sehingga oleh imanmu Kristus diam di hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. So that Christ may dwell in your hearts through your faith, and may you having been deeply rooted and securely grounded in love. Sekali lagi, untuk kasih itu adalah dasar dari segala sesuatu. Sehingga kita harus mengakar dengan kasih yang saudara dan saya terima dari Yesus Kristus sejak dia di kayu salib. Amin. Nah, being rooted and grounded in love, ini harus saudara tanamkan terus kasih Kristus sehingga saudara mengerti kuasa dan otoritas yang saudara dan saya miliki itu untuk apa? Senantiasa dipakai kita mengakar lebih hari, lebih dalam lagi sama Tuhan. Sehingga saudara dan saya tahu, oh iya ya, aku memiliki kuasa dan otoritas, aku gak boleh cengeng. Ya, ada masukan lagi, pikiran lagi yang membuat saudara jauh dari Tuhan. Saudara bisa tengking di dalam nama Yesus, pergi kamu pikiran-pikiran yang negatif. Amin. Bisa ada sakit penyakit, saudara perintahkan keluar dari tubuhku. Dalam nama Yesus. Kalau saudara dengar seseorang belum kenal Yesus, maukah kamu berdoa? Maukah aku berdoa buat kamu? Doakan, saudara. Gak pedulin orang itu menolak. Gak pedulin, saudara. Tugas saudara dan saya menyampaikan saja. Amin. Nah, supaya kita bisa mengerti hal ini, tanggap dengan situasi lingkungan teman-teman saudara, saudara bisa mengerti, oh iya mereka ini perlu doain. Saudara bisa mempunyai naluri ya, mempunyai insting. Tiba-tiba saudara kan, kamu kok kelihatannya sedih, ada apa? Mau tak doain enggak? Aku lihat kamu kok enggak ceria seperti biasanya. Nah, seperti ini kata pembukaannya, itu saudara bisa dituntun sama Roh Kudus. Kalau saudara grounded, rooted with God, berakar. Kalau kita enggak berakar sama Tuhan, saudara enggak akan pernah dewasa.
Saudara dan saya harus berakar. Supaya kasih itu semakin mengerti kita bahwa Kristus mati untuk saudara dan saya. Amin. Betul, freedom fear ini, kalau saudara memiliki akar kasih yang paling dalam, saya yakin 100% tidak ada lagi ketakutan menghantui saudara. Betul saudara, kalau engkau mengakar bersama Tuhan, kau tak akan bertakut lagi masa depanku ini apa ya, apa yang akan terjadi buat anakku ya, mantuku, cucuku atau siapapun yang saudara takutin. Tapi kalau saudara mengerti ini, kasih Kristus ada di dalam kehidupan kita, saudara mengakar dengan Tuhan, saudara tidak akan pernah lagi takut gagal. Yang ketiga saudara, Filipi 3 ayat 6. Be perfect until the day of Christ. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. I am convinced and confident of this very thing, that He who has begun a good work in you will continue to perfect and complete it until the day of Christ Jesus, the time of His return. Saudara, yang terakhir ini, saudara dan saya untuk tetap eksis di dalam power and authority, kita harus sampai garis finish. Kita nggak boleh separuh-separuh sama Tuhan. Tuhan aja memulainya sampai garis finish. Apalagi kita, betul nggak? Tuhan lahir untuk saudara dan saya, lalu disalibkan untuk saudara dan saya, dia bangkit untuk saudara dan saya, bahkan dia naik ke surga untuk saudara dan saya, bahkan dia akan datang kembali untuk saudara dan saya. Itu sampai Alfa dan Omega. Saudara dan saya diharapkan sama Tuhan untuk bisa melakukan hal yang sama. Saudara harus sampai garis finish well. Bukan pertama aja sama Tuhan menggebu-gebu cinta Yesus. Ya, banyak kan anak-anak Tuhan, cinta pertamanya sama Tuhan luar biasa. Begitu di tengah jalan ada gangguan, konslet, kempes bane. Pes gitu. Ini banyak saudara. Di akhir zaman banyak anak-anak Tuhan yang gak mengaku Yesus Kristus lagi. Dia gak bisa bertahan sampai garis finish. Kenapa? Karena persoalannya banyak. Sedangkan kuasa dan otoritas yang saudara dan saya miliki itu untuk perlengkapan kita. Untuk menghadapi serangan-serangan itu. Amin.